Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini materi fikih kita masuk pada materi pemulasaraan jenazah. Dan mestinya hari ini kita akan praktek. Akan tetapi karena ada suatu hal, maka praktek kita tunda terlebih dahulu, dan silakan kalian bisa melihat teori untuk bagaimana caranya merawat jenazah mulai dari memandikan sampai menguburkan. Silakan kalian bisa lihat tuntunannya pada video berikut ini. Tindakan yang pertama kali dilakukan saat menghadapi jenazah adalah 1. Pejamkan matanya dan mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosanya. Yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. Yang ketiga, ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Dan yang keempat, bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang mencium si mayat. Kewajiban umat Islam terhadap jenazah itu ada 4. Yang pertama, memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyalati jenazah, menguburkan jenazah. Untuk materi yang pertama, yaitu memandikan jenazah. Syarat-syarat wajib memandikan jenazah itu ada 3. Yang pertama, jenazah itu harus orang Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Dan yang ketiga, bukan mati syahid. Yang berhak memandikan jenazah, apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikan hendaklah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. B. Apabila jenazah itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula. Laki-laki tidak boleh memandikan kecuali suami atau mahramnya. Yang C. Apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Yang D. Apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya semuanya ada, istri lebih berhak untuk memandikan jenazah suaminya. Dan yang poin E, kalau mayat anak laki-laki masih kecil, perempuan boleh memandikannya. Begitu juga kalau mayat anak perempuan masih kecil, laki-laki boleh memandikannya. Berikut ini tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, di tempat tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurusinya saja. Yang kedua, mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan. Yang ketiga, dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. Yang keempat, mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu, lantas disapu perutnya sambil ditekan-tekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Lantas dibersihkan dengan tangan kiri, dianjurkan mengenakan sarung tangan. Dalam hal ini boleh memakai wangi-wangian agar tidak terganggu bau kotoran si mayat. Yang kelima, setelah itu hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi si mayat. Yang nomor 6, membersihkan semua kotoran dan najis. Yang nomor 7, mewudukkan, setelah itu membasuh seluruh badannya. Yang kedelapan, disunahkan membasuh 3-5 kali.
Air untuk memandikan mayat sebaiknya dingin, kecuali udara sangat dingin atau terdapat kotoran yang sulit dihilangkan, boleh menggunakan air hangat. Materi selanjutnya yaitu mengkafani jenazah. Pembelian kain kafan diambilkan dari uang si mayat sendiri. Apabila tidak ada orang yang selama ini menghidupinya yang membelikan kain kafan, jika ia tidak mampu, boleh diambilkan dari uang kas masjid atau kas RT atau RW atau yang lainnya secara sah. Apabila tidak ada sama sekali, wajib atas orang muslim yang mampu untuk membiayainya. Kain kafan paling tidak 1 lapis, sebaiknya 3 lapis bagi mayat laki-laki dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Setiap 1 lapis diantaranya merupakan kain basahan. Abu Salamah radhiyallahu an menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, berapa lapis kainkah kain kafan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aisyah menjawab, 3 lapis kain putih. Hadis riwayat Muslim. Cara membungkusnya adalah hamparkan kain kafan helai demi helai dengan menaburkan kapur barus pada tiap lapisannya. Kemudian si mayat diletakkan di atasnya. Yang kedua, kedua tangan dilipat di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Materi selanjutnya yaitu menyalati jenazah. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam berhak untuk disalatkan. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, salatkanlah orang-orang yang telah mati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Salatkanlah olehmu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Daruqutni. Dengan demikian, jelaslah bahwa orang yang berhak disalati ialah orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang telah murtad dilarang untuk disalati. Sedangkan untuk bisa disalati, keadaan si mayat haruslah 1. Suci, baik suci badan, tempat, dan pakaian. Yang nomor 2, sudah dimandikan dan dikafani. Yang nomor 3, jenazah sudah berada di depan orang yang menyalatkan atau sebelah kiblat. Adapun tata cara pelaksanaan sholat jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenazah diletakkan paling muka. Apabila mayat laki-laki, hendaknya imam berdiri menghadap dekat kepala mayat. Jika mayat wanita, imam menghadap dekat perutnya. Yang nomor 2, letak imam paling muka diikuti oleh para makmum. Jika yang menyalati sedikit, usahakan dibuat 3 baris atau 3 shaf. Adapun tata cara melakukan sholat jenazah, yang pertama, jika jenazahnya laki-laki, niatnya demikian: usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin
ma'muman lillahi ta'ala. Adapun jika jenazahnya perempuan, maka niatnya demikian: usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram yang pertama, dan setelah takbir pertama itu selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian setelah takbir yang kedua, setelah itu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian takbir yang ketiga membaca doa untuk jenazah. Doanya adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Untuk takbir yang keempat atau takbir yang terakhir, yaitu membaca doa sebagai berikut: Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu.